malam. Jadinya hasilnya seperti ini ya. Katanya Mogeni kamarnya itu tidak layak. Memang sebetulnya kamar ART ya, bukan gudang. Misalnya kita ngontrak di luar, untuk kamar yang seperti ini itu bisa dihargai 10 sampai 11 juta per bulan. Ini semuanya sampai bawah itu semuanya kamar ART. Sholatku disuruh pindah ke kamar anak-anaknya karena Hello, choose my cooking because I don't like the school things. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Ini mungkin habis ngangkat ikan asin. Sebetulnya bukan ikan asin sih. Jadi majikan gue itu beli ikan fresh di pasar. Kemudian sama pedagangnya itu dikasih garam yang banyak, kayak gitu, kayak diasinin kayak gitu teman-teman. Kemudian digantung selama 1 malam. Jadinya hasilnya seperti ini ya. Jadi nggak terlalu kering, nggak terlalu basah. Ini pas guys, pas banget. Dan ini biasanya itu di steam hanya menggunakan jahe saja sekitaran 10 menit. Nanti rasa ikannya itu bakalan enak banget. Kayak gitu. Nah ini aku mau simpan di freezer dulu ya. Tapi kayaknya nanti malam ini dimakan. Apa aku pakai box saja kali ya? Pakai box saja ya teman-teman ya. Jadi ini yang ngasih apa tambang-tambangnya kayak gini, tambang apa sih, tali rafianya kayak gini ya pedagangnya. Karena pedagangnya itu sudah langganan majikanku ya. Nah, sini aja lah simpennya. Karena nanti malam dimasak ya. Sebelum dimasak pastinya harus dicuci bersih terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, karena kemarin menjadi perdebatan panjang baik di YouTube maupun di Facebook ya, apalagi di Facebook, katanya Mogeni kamarnya itu tidak tidak layak. Dan ini aku mau review lagi. Kalian mungkin juga mau review sudah tidur 1 malam di sini itu rasanya seperti apa dengan ranjang baru yang dibelikan sama majikan. Oke teman-teman semuanya, jadi ini memang sebetulnya kamar ART ya, bukan gudang. Ini sebetulnya memang kamar ART. Supaya nanti teman-teman tahu, aku juga kasih lihat di apartemen-apartemen sebelah. Nah, di sini tuh ada AC-nya, tuh seperti ini. Jadi kita kalau musim panas itu menggunakan AC kalau malam ya. Dan itu adalah WC. Sebetulnya itu WC, cuma karena majikanku itu nggak pengen aku tidur di sini sebetulnya. Jadi WC-nya itu dialihfungsikan menjadi gudang karena apartemen di Hong Kong itu tidak memiliki gudang. Kenapa tidak memiliki gudang? Karena sempit. Jadi orang Hong Kong sendiri kalau misalnya mau naruh barang itu mereka nyewa gudang di luar rumah. Biasanya itu ada yang namanya kayak semacam red box, itu penyewaan gudang khusus untuk naruh barang atau dokumen-dokumen penting, itu biasanya ditaruh di red box sana teman-teman. Dan biasanya untuk sewa gudangnya itu sendiri per bulan dihargai sekitaran 5-10 juta. Oke, jelas ya. Jadi ini bukan gudang, melainkan ini itu kamar ART sesungguhnya. Dan memang kenapa sempit sih, kenapa sempit banget kayak gini, ini tuh nggak layak dan segala macam. Nah, kalau untuk di Hong Kong ini bukan tidak layak dan ini termasuknya tidak sempit. Ini sudah sangat mewah sekali teman-teman. Kalau misalnya kita ngontrak di luar, untuk kamar yang seperti ini itu bisa dihargai 10 sampai 11 juta per bulan. Jadi ini sudah sangat layak kalau untuk ukuran rumah di Hong Kong. Oke, sekali lagi ini untuk ukuran rumah di Hong Kong. Supaya teman-teman yang nonton itu jelas ya. Aku pengennya seperti itu. Jadi ini bukan tidak layak. Ini memang betul-betul kamar ART teman-teman. Ukurannya di sini di video ini agak aku perlebar supaya lebih kelihatan luas kayak gitu ya. Oke, kita nanti bakalan naik ke atas nih teman-teman. Gimana rasanya mau tidur 1 malam di sini, oke? Kenapa aku selalu menjelaskan ke teman-teman semua supaya
sebagai edukasi, sebagai kayak, oh ternyata di Hong Kong itu bentuk rumahnya, kamarnya, ruangannya itu seperti ini, kayak gitu loh. Jadi bukan aku apa ya, klarifikasi karena baper, tidak teman-teman. Justru aku memberikan edukasi kepada semua penontonku supaya bisa tahu antara perbedaan Indonesia dan Hong Kong atau perbedaan di negara kita dan di luar negeri seperti itu. Oke, kita naik ke atas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah view dari kamarku sekali lagi, dan ini yang di sebelah sini ini adalah blok sebelahku ya teman-teman. Ini semuanya sampai ke bawah adalah kamar ART teman-teman. Ukurannya sama persis dengan ukuran kamarku ini, semuanya sama kayak gitu guys. Ini semuanya kamar ART ini ya, yang ada 2 jendela ini ya. Ini semuanya sampai bawah itu semuanya kamar ART, bukan gudang. Kecuali kalau memang majikannya atau yang punya rumah itu nggak punya ART, jadi dia fungsikan menjadi gudang kayak gitu. Nah, ini adalah view dari kamarku, Masya Allah, cantik banget kan? Tapi karena ini masih belum dikasih pembatas, jadi tidak bisa dibuka. Kalau dibuka, ya Allah, wallahu a'lam, ini bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus hati-hati banget, teman-teman. Ini harus selalu dikunci ya, harus selalu di lock, karena Genevieve kadang juga iseng dia naik ke sini. Jadi ini harus selalu ditutup seperti ini, dikunci teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi Mbak mau sharing pengalaman pertama kali aku tidur di ranjangku ini ya. Ini majikanku sudah beli pembatasnya nih, tralis ya teman-teman ya, tapi belum dipasang. Nah kayak gini teman-teman, nanti dipasang tralis, nanti aku review lagi, oke? Nah, jadi ceritanya minggu lalu aku tuh tidur di sini karena waktu itu aku libur kalau nggak salah, dan sakit juga ya. Terus aku kan pengen ketenangan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau tidur di kamar Jennifer itu berisik. Tetangga di atas itu kalau pagi-pagi jam 6, jam 7 itu sudah berisik banget. Akhirnya aku tidur di sini walaupun belum ada tralisnya, tapi jendelanya aku tutup dan pasti menggunakan AC. Nah, ternyata malam itu aku nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi. Mungkin karena belum terbiasa. Dan ini aku salah ngambil kasur. Seharusnya kalau misalnya aku punya penyakit punggung, kata teman-teman juga bilangnya seharusnya pakai kasurnya itu yang kaku ya, yang keras ya, itu baru oke. Nah, ternyata aku milih yang ini nih, yang lembek kayak gini. Kenapa aku milih yang lembek? Karena biasanya kalau misalnya Genevieve tidur sama papa mamanya, itu kan aku tidur di kamarnya Genevieve. Nah, kasurnya Genevieve itu kan lembek ya teman-teman. Alhamdulillah qadarullah sakit punggung gitu sembuh kalau tidur di kamarnya Genevieve. Dan itu kasurnya yang spring bed yang which is itu harganya mungkin lumayan mahal. Itu aku langsung sembuh. Akhirnya aku memutuskan untuk milih kasur yang lembek juga. Ternyata ini karena mungkin agak murah, ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi selama tidur itu aku nggak nyaman kayak gitu loh. Kayak di sininya di bagian bawah ini kayak merosot kayak gitu loh. Jadi kayak nggak bisa tidur karena biasanya aku pakai kasur yang keras itu. Kemudian yang kedua adalah apa ya? Itu sih sebetulnya itu yang bikin gak nyaman. Insya Allah nanti kalau udah terbiasa juga bakalan nyaman banget di sini. Kemudian takut jatuh karena ini pertama kalinya aku tidur di ambien ranjang ya. Kemudian sebetulnya yang paling bikin gak nyaman cuma si kasurnya ini. Terus sama majikanku bilang mau diganti atau enggak, aku bilang nggak usah lah, lagian aku tidur di sini tuh nggak setiap hari ya, paling 1 minggu 1 kali atau 2 minggu sekali kayak gitu temen-temen. Kemudian kata majikanku aku itu disuruh sholatnya itu pindah, kalau nggak di kamarnya Kelly ya di kamarnya Genevieve. Intinya sholatku disuruh pindah ke kamar anak-anaknya karena dia tahu di sini tuh terlalu sempit kayak gitu loh. Tapi aku bilang aku udah nyaman di sini, jadi tidak masalah, nggak masalah. Alhamdulillah selama ada ranjang ini setiap sholat nggak pernah kebentur kepalanya, alhamdulillah ya. Jadi menurutku masih sangat layak sekali. Oke? So, seperti itu review dariku malam pertama tidur di ranjangku ini. Tapi aku sangat bersyukur, teman-teman. Betul-betul ini memang sangat nyaman ya. Ini bukan tempat yang tidak layak, melainkan ini lebih dari layak kalau untuk ukuran Hong Kong. Banyak teman-teman PMI yang lainnya yang tidurnya itu di WC. Jadi di WC-nya itu, di WC majikannya itu
dibikin semacam kasur ranjang juga seperti ini dan masih lebih tinggi lagi, dan dia tidur di atas, di bawahnya tuh WC. Ada juga yang di dapurnya dibikin ranjang seperti ini, dia tidurnya di atas, di bawahnya itu kompor. Banyak sekali teman-teman, bahkan ada yang tidurnya itu di ruang tamu ataupun mungkin serum ya, kayak aku sama Cirenci kayak gitu tuh banyak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya kamar sendiri, kita punya ruangan sendiri, itu sudah lebih daripada cukup itu untuk di Hong Kong. Kayak gitu sih. Oke, jadi aku mau masak ya. Mudah-mudahan penjelasan ini jelas dan tidak diperdebatkan lagi. Selama aku nyaman, tidak ada masalah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nggak tahu ini kenapa oven di belakang pintu. Jadi kalau mau pakai itu harus kita ini apa? Pintunya harus dikedepanin. Oke, kita tunggu. Oke. Teman, ikan salmonnya sudah matang. Teman-teman bisa lihat ini minyaknya tuh banyak banget ya, karena dari si fat ini. Jadi kalau misalnya manggang salmon terus ada fatnya seperti ini, nggak usah dikasih minyak guys. Oke teman-teman semuanya, kita makan siang dulu sambil nanti nunggu Genevieve pulang sekolah. Ini panas guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman semuanya. Kita coba rasanya. Enak banget. Ini bagian ini tuh enak banget. Bagian yang pinggir-pinggirnya kulit. Karena dia ada dagingnya, ada fatnya. Cuma kalau misalnya kita makannya kebanyakan, itu kayak pengen muntah teman-teman, karena terlalu apa ya, enak kayak gitu loh ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya ini teman-teman tuh ya, ada fatnya, ada dagingnya. Ini bagian yang paling enak. Mantap. Ini di sini tuh nggak ada yang mau guys, diobrol, nggak ada yang beli ya. Karena orang Hongkong itu nggak begitu suka makan makan pertulangan. Kalau aku suka banget, enak banget. Masya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada selalu diberi rezeki, supaya bisa diberikan rezeki untuk selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amin ya Allah. Kita ketemu lagi nanti pas jemput Genevieve ya. Halo, aku udah jemput Genevieve guys. I buy something for you. This is yummy, right? Tetot. You want to eat? Ya? Give me your bag. Tasnya ya Allah, ini 10 kilo guys. 10 kilogram ini. What is this? Who gave you? My friends. Lihat kalau pagi rapi, kalau pulang sekolah cakadul guys. Have you finished your rice? Yes, I just have to check. Why you always cannot finish your rice? Iya, tinggal em cho hoti ko kung fo Finish the grapes, everything. Do you think this bread is yummy? Oke, kita turun dulu guys. Anginnya enak hari ini teman-teman. Katanya mau ada topan ya. Mudah-mudahan sih enggak. Enak, the bread is enak. When go? Next year. Aku cerawate, ya Allah cerawate lagi mencotos kayak gini teman-teman. 应该有哈尼耶，都生冬天的小河。 唔係冬天咯，下年冬天咯。Cuacanya enak banget hari ini, jadi aku nggak pakai AC teman-teman hari ini. Biasanya nyalain AC dulu sebelum jemput dia ya. Kali ini nggak usah.
Si Ayang itu kalau pulang sekolah kelaparan karena satu hari di sekolah dari jam 6, coba bayangkan jam 7 ding, jam 7 sampai jam 5 sore guys. Jadi lapar ya. Ya? How many times did Daddy get scared? I don't know. Is it this is SH? No. Look like. The bus is look like. Why your bus the one to come to your house? They say it's too far. Why you don't want to eat school rice? Why you don't want to eat? Huh? Why you choose my cooking? Because I don't like the school things. So I want you to cook. Oke teman-teman, jadi aku sudah jemput dia pulang sekolah. Aku mau pulang dulu, mau masak dan segala macam. Terima kasih sudah mengikuti vlog hari ini. Nantikan vlog selanjutnya. I want to eat when we get back home. Oke, bye bye to everyone first.